Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak muda. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Yang di rumah-rumah dimanapun berada, boleh lambaikan tangan kita kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Saya percaya semua kita rindu akan hadirat Tuhan. Amin. Mari hari ini satukan hati, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan besar atas hidup kita. Tuhan memberi keselamatan bagi kita. Haleluya. Yuk bersama-sama kita bertepuk tangan dimanapun teman-teman berada. Boleh bersama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Hey! Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sepakat dengan saya, terima kasih karunia Tuhan, katakan amin. Bersama-sama nyanyikan dari awal. Begitu besar kasih, amin, telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Yuk bersama-sama nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, amin, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu dengan percaya, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yuk sama-sama, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh,
sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Pilihan hidup kita, haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersatu hati menyembah Tuhan dalam ibadah online kali ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Mungkin ada di antara kami yang menyaksikan secara online, bisa live menyaksikan. Atau mungkin ada yang sedang berkendara, hanya bisa mendengarkan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyertai ibadah kami. Mari biar hari ini Tuhan, kami mau perkatakan, hanya Yesus pilihan hidup kami. Hanya Yesus jalan yang kami ambil. Hanya Yesus keselamatan sejati itu Tuhan. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oh, hallelujah. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, come on. Yes, I still will follow you, Lord. With me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back. Dan siang hari ini kami mau menyatakan, I have decided. Yo, dimanapun teman-teman berada, jangan hanya jadikan nyanyian ini menjadi nyanyian biasa, tapi percayalah ketika engkau menaikkan pujian ini, dan ini lahir dari hidupmu, ini menjadi komitmenmu, Tuhan benar-benar menyertai engkau. No turning back, yes, no turning back. Don't go with me. We'll follow you, Lord. I still will follow. Though none go with me, I still will follow.
and all and everything. Haleluya, segala kondisi kami menyembah Engkau, kami tinggikan. Oh Yesus, haleluya, sembah Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Segenap hati menyembah, meninggikan namamu, memuliakan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak tergantikan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah hari ini kami merasa cukup dengan Engkau, Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, and everything. Oh, Christ is enough. Christ is enough for me. Mari nikmati hadiratnya. Dia hadir bagi kita. Haleluya. Everything. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided, to follow Jesus. No turning back, yeah. No turning back. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. I have decided, boleh bersama-sama lambaikan tangan kita. I have decided to follow Jesus. Come on. No turning back. Yes, you are Lord. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. I have decided. I have decided Amen. I will follow you, no Lord. turning
Ini keputusan kami Tuhan. Ini deklarasi kami. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi, come on. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name, come on, forevermore. Endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Yes, kami tinggikan, kami muliakan. Oh, praise the name Of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Sorak-sorai bagi Dia, Tuhan yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan berkenan memberkati Tuhan, menyukakan Tuhan, bahkan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi tanah hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh terima firman itu, dan firman itu tertanam bertumbuh menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk membentangkan kebenaran firman-Mu. Bahkan mungkin untuk menegur kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik atau buruk yang terjadi pada hari ini, tetap percaya bahwa waktu Tuhan ialah yang terbaik.
Ya, pada hari ini perkenalkan saya Kak Michael. Saya akan membawakan firman Tuhan mengenai waktu Tuhan. Ya, seringkali kita banyak mendengar ya kata-kata waktu Tuhan ialah yang terbaik, waktu Tuhan nggak pernah terlambat. Tapi sebenarnya pada intinya apakah kita memahami di dalam hati kita mengenai waktu Tuhan? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai waktu Tuhan, alangkah baiknya kita buka dulu di kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga dan ayat yang ke-11. Nah, yang sudah bisa katakan amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, seperti yang saya katakan tadi, banyak dari kita mungkin sering berbicara waktu Tuhan ialah yang terbaik. Tapi banyak juga dari kita yang sesekali pasti menyelami pekerjaan Tuhan. Dalam arti mungkin di dalam hati kita sering bertanya, kapan Tuhan doaku dijawab? Kenapa Tuhan doaku ini tidak dijawab-jawab? Nah, itu pertanyaan mungkin sering timbul di dalam hati kita. Tanpa kita sadari, kita sedang menyelami pekerjaan Tuhan. Nah, tidak boleh begitu, teman-teman. Yang tepat, jadi sebenarnya apa sih arti waktu Tuhan itu? Waktu Tuhan adalah momen di mana Tuhan itu memberikan yang terbaik, menyatakan kuasa kasihnya kepada manusia, kepada kita, teman-teman. Jadi intinya kita sebagai manusia harus bersabar menunggu waktunya Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mengusahakan waktu Tuhan tersebut. Nah, kemudian mengapa kita sebagai umat Kristen ini harus menunggu waktu Tuhan? Jadi dikisahkan ini di Kejadian 16, kisah Abraham dan Sarah ya teman-teman, mungkin kalian udah banyak yang sering mendengar. Nah, jadi di kisah ini ada sepasang suami istri yaitu Abraham dan Sarah, di mana Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka ini seorang anak di perjanjian yang harus diberi nama Ishak. Nah, di dalam mereka menunggu waktu Tuhan ini, Sarah memiliki pemikirannya sendiri, di mana dia berbicara kepada Abraham untuk mengambil hambanya yang bernama Hagar, agar memperoleh keturunan dari Hagar. Nah, seketika Abraham dipertemukan dengan Hagar. Kemudian mengandunglah Hagar seorang anak. Nah, dari kisah ini bukanlah sukacita yang mereka dapat, teman-teman. Di sini malah mereka mendapat permasalahan besar dan pertikaian di rumah tangga mereka. Nah, dari kisah ini kita dapat tangkap bahwa kita harus benar-benar sabar dan menunggu waktunya Tuhan. Jika memang kita memiliki pemikiran sendiri, kita tidak menunggu waktunya Tuhan, nah malah bukan sukacita yang kita dapat, teman-teman, malah masalah yang besar yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian seketika itu Abraham diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan, dan begitu pun juga Sarah. Nah, mereka berdua ini benar-benar bertobat, teman-teman. Mereka berdua ini benar-benar menunggu waktunya Tuhan. Mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang hal di pertama tadi. Nah, seketika itu mereka diberikan seorang anak, yaitu bernama Ishak, dan juga Abraham dinobatkan sebagai bapak dari segala bangsa. Nah, dari kisah ini kita bisa tangkap, teman-teman, bahwa ketika kita menunggu waktunya Tuhan yang tepat dan tidak pernah terlambat, yaitu pasti pas, teman-teman, seketika itu kita juga diberikan oleh Tuhan itu lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi jika kita benar-benar menantikan janji waktunya Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah terlambat menolong kita. Waktunya Tuhan itu benar-benar tepat. Tapi ingat, teman-teman, waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Seketika itu kalau kalian benar-benar menunggu waktunya Tuhan, bersabar,
dan mengizinkan waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kalian, percaya ya Tuhan beri itu lebih dari apa yang kalian harapkan. Nah, selanjutnya apa nih yang kita harus lakukan selagi kita menunggu waktunya Tuhan, teman-teman? Nah, mari kita buka di kitab Yakobus 5 ayat yang ke-7 bagian B. Sudah ketemu teman-teman? Yuk yang ketemu kita sama-sama katakan amin. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, dari ayat di atas, Rasul Yakobus ini dengan jelas memberikan gambaran bahwa seorang petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan jika kita renungkan baik-baik ayat yang di atas, pada Rasul Yakobus ini ingin menyatakan bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam kita menunggu waktunya Tuhan. Yang pertama adalah kerja keras yang meliputi ketekunan. Nah, dari gambaran seorang petani tadi, seorang petani pun bekerja keras dengan tekun merawat padi-padinya, sawah-sawahnya, sehingga padi-padi tersebut terhindar dari serangan hama dan benar-benar padi tersebut aman sehingga mencapai proses yang terakhir. Nah, begitu juga pun kita teman-teman. Di dalam kita menunggu dan menanti waktunya Tuhan, kita juga harus bekerja keras, kita harus tekun melakukan setiap harinya. Kita harus tekun melakukan apa yang menjadi bagian kita, tidak berusaha menyelami apa yang Tuhan kerjakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran itu meliputi iman dan doa, teman-teman. Di sini ketika kita sudah bekerja keras, kita dengan tekun melakukan setiap harinya, kita juga harus memiliki iman dan juga harus terus berdoa setiap harinya tanpa putus asa. Seringkali di dalam kita menunggu waktunya Tuhan, kita selalu tidak sabar. Kita selalu bertanya-tanya dalam hati, kapan Tuhan doa kita dijawab, kapan Tuhan masa pandemi ini selesai. Nah, itu yang ada di dalam hati kita, teman-teman. Secara tidak sadar kita berusaha menyelami pekerjaannya Tuhan. Nah, hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah sabar menanti waktunya Tuhan dengan memiliki iman bahwa waktunya Tuhan itu terjadi pada kita. Tentunya setiap harinya kita juga harus berdoa tanpa putus asa dan benar-benar dari hati ikhlas dan berdoa secara terus-menerus. Nah, kemudian apa ini yang kita dapatkan setelah kita kerja keras, setelah kita sabar menunggu waktunya Tuhan, yaitu kairos Tuhan. Waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika Tuhan memberikan waktunya ke kita itu semua akan tepat, nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan, dan selalu pas di saat kita membutuhkan. Bahkan yang Tuhan kasih itu lebih dari apa yang kita harapkan, teman-teman. Nah, luar biasa kan Tuhan kita ini, segitu luar biasa Tuhan kita itu sayang sama kita. Jadi pada intinya seperti petani yang tadi, dia menunggu hasil panennya. Sambil menunggu hasil panennya, dia berusaha merawat dengan tekun, kemudian dia sabar menunggu hujan, musim hujan. Dia memiliki keyakinan bahwa nanti hasil panennya itu akan banyak, akan sukses. Sehingga ketika dia sudah melakukan kerja keras, dia sudah sabar, maka waktunya Tuhan pun akan terjadi, yaitu dia akan panen kalau dalam kisah petani tadi. Nah, itulah harga yang dibayar oleh petani. Harga yang diperoleh untuk memperoleh hasil yang berharga. Nah, karena tidak ada kesuksesan yang dapat diraih secara instan, teman-teman. Begitupun janji Tuhan demikian sama. Nah, jadi diingat-ingat lagi ya teman-teman bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan untuk menunggu waktunya Tuhan. Yang pertama tadi adalah kerja keras meliputi ketekunan, dilakukan secara terus-menerus, kemudian kesabaran, harus memiliki iman dan juga berdoa tanpa ada hentinya. Nah, selanjutnya bagaimana nih kita caranya tahu bahwa waktu itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita? Sebenarnya jawabannya simpel, teman-teman.
kalau kita ingin tahu bahwa itu waktunya Tuhan, ya kita tanya sama Tuhan. Kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Kita harus terus setiap hari berkomunikasi sama Tuhan. Gimana caranya kita bisa peka sama Tuhan kalau kita setiap hari nggak komunikasi sama Tuhan? Betul nggak teman-teman? Nah, dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya, kita intim dengan Tuhan, setiap apa-apa tanya Tuhan, komunikasi kita sama Tuhan, percayalah bahwa kalian pasti akan peka menghadapi suara Tuhan. Bahkan kalian bisa tahu pada waktunya itu waktunya Tuhan atau waktunya kalian. Nah, kemudian teman-teman, ini ada sedikit kesaksian. Pada waktu saya masih duduk di bangku sekolah, saya ingin membeli sebuah motor. Dimana saya lihat teman-teman saya itu berangkat sekolah tuh naik motor. Enak ya teman-teman, naik motor cepat sampainya, nggak bakal terlambat, dan juga bisa bermain bareng-bareng nih sama teman-teman yang lain. Nah, ketika saya melakukan itu, berdoa setiap hari ke Tuhan, Tuhan, saya minta sebuah motor, Tuhan, saya ingin pakai motor ini untuk bersekolah. Apa yang Tuhan kasih? Ternyata Tuhan nggak kabulkan doa saya. Itu kenapa? Nah, pada waktu kecil saya berpikir, kok Tuhan nggak jawab-jawab, kok Tuhan kok Tuhan tidak cepat menjawab doa saya, kenapa Tuhan izinkan saya kok naik sekolahnya bersepeda. Nah, hal tersebut mungkin ketika kita udah beranjak dewasa seperti sekarang ini, kita bisa berpikir bahwa kenapa Tuhan nggak kasih kita pada waktu kemarin, saat kita kecil udah dikasih motor. Mungkin pada saat itu ketika kita dikasih motor, kita itu tidak siap teman-teman. Bahkan banyak masalah yang terjadi ketika kita dikasih motor pada saat itu. Entah kita terjadi kecelakaan, entah kita ditilang polisi, dan banyak masalah-masalah lain yang kita dapatkan ketika memang kita tidak menurut dan sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, pada saat itu saya ambil langkah untuk terus berdoa dan berharap tanpa adanya saya komplain-komplain dan bertanya-tanya setiap hari. Di kemudian hari, tepat umur saya hampir 17 tahun, puji Tuhan, tiba-tiba papa saya membawa motor baru pulang di rumah. Nah, pada saat itu pun saya merasa, oh mungkin ini saatnya saya siap diberikan sebuah motor, karena mungkin umur saya sudah hampir 17 tahun, dimana sudah bisa membuat SIM ya teman-teman. Nah, kemudian pada waktu dewasa ini saya berpikir, seketika waktu itu mungkin saya diberi sebuah motor ketika saya memang sudah benar-benar siap, saya sudah siap bertanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, bukan hanya yang Tuhan beri itu bukan hanya yang saya harapkan teman-teman, maka itu lebih dari apa yang saya harapkan. Bahkan motor yang saya terima itu adalah motor sport yang motor ini sudah benar-benar masuk di channel-channel, beberapa channel di televisi. Nah, ini bukan sombong ya teman-teman, ini sekedar sharing. Nah, ketika memang kita menunggu waktunya Tuhan dengan sabar, ketika kita tidak pernah komplain, ketika kita juga tidak berusaha untuk menyelami pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti kasih kita itu tepat pada waktunya. Pada umur 17 tahun saya benar-benar membutuhkan motor itu, karena seketika pada saat saya SMA itu pun banyak tugas kuliah, banyak tugas sekolah yang benar-benar harus dikerjakan, nggak bisa harus menunggu. Kemudian jarak antar saya ke mengerjakan suatu pekerjaan waktu sekolah itu juga tidak dekat teman-teman. Jadi saya sangat membutuhkan motor tersebut. Nah, Tuhan benar-benar kasih itu di saat saya benar-benar membutuhkan. Tuhan kasih benar-benar tepat, dan Tuhan kasih benar-benar pada waktunya. Jadi begitu teman-teman. Ketika memang Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kalian, kalian benar-benar mengandalkan Tuhan, kalian benar-benar bangun komunikasi kalian dengan Tuhan, percayalah kalian akan peka itu waktunya Tuhan atau waktunya kalian. Nah, kemudian di dalam masa pandemi seperti ini teman-teman, percayalah semua itu pasti ada masanya, dan Tuhan itu pasti siapkan yang terbaik di kemudian hari. Yang teman-teman harus lakukan sekarang itu juga harus sabar. Teman-teman harus tetap doa, tekun, bekerja, melakukan apa yang menjadi bagian kalian. Dan percayalah ya, jika memang waktunya Tuhan tiba, pasti kalian akan memperoleh yang terbaik. Dan benar-benar Tuhan sudah siapkan yang terindah di kemudian hari. Nah,
meskipun kalian di dalam masa pandemi ini mungkin ada beberapa yang sudah bekerja menjadi di PHK atau mungkin usahanya menurun, tapi percayalah semua itu ada masanya teman-teman. Jika kalian benar-benar sabar dan kalian tekun melakukan apa yang menjadi bagian kalian nggak pernah kompromi sama Tuhan, kalian nggak pernah bertanya-tanya dan berusaha menyelami pekerjaan Tuhan, percayalah pada waktunya kalian akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang kalian harapkan teman-teman. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan nggak pernah memberikan kita itu apa yang kita pikirkan. Tuhan nggak pernah beri hanya sekadar itu. Tuhan pasti berikan yang lebih, yang luar biasa, yang kalian nggak pernah pikirkan sama sekali teman-teman. Nah, kemudian di dalam masa pandemi ini kita juga harus menjaga iman kita teman-teman. Kita harus menjaga api Tuhan menyala terus di dalam kehidupan kita. Tetap percaya ya Tuhan bahwa kita melakukan bagian kita terus bersabar, pasti pada keesokan harinya Tuhan siapkan yang terbaik. Kalian nggak perlu khawatir akan hari esok teman-teman. Pasti hari esok udah disiapkan oleh Tuhan dengan yang terbaik tanpa sepemikiran kalian. Kalian pasti tercengang-cengang melihat kehebatan Tuhan yang luar biasa ini teman-teman. Ya demikian khotbah ini saya sampaikan teman-teman, semoga dapat memberkati kalian. Yuk mari kita tutup khotbah kali ini dengan doa. Bapak, terima kasih ya Bapak, kau berikan kesempatan hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang ingin kau sampaikan Tuhan. Kami percaya ya Bapak, biarlah apa yang udah hamba sampaikan hari ini ya Tuhan menjadi rema di dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan, dan juga menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu dalam menjalani setiap harinya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jagalah api anak-anak-Mu ini ya Bapak, supaya mereka di dalam masa pandemi ini pun tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan, tetap bangun hubungan, tetap komunikasi dengan Engkau ya Tuhan, berikan kerinduan di hati setiap mereka ya Tuhan untuk selalu menyembah-Mu, untuk selalu bertemu dengan-Mu ya Tuhan, dan membangun hubungan yang intim dengan-Mu ya Bapa. Jagailah anak-anak-Mu ini ya Bapa di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Tentunya kejahatan-kejahatan pasti mempengaruhi mereka, tapi kami percaya Tuhan tutup bungkus anak-anak-Mu ini ya Bapa, supaya mereka benar-benar ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas waktu-Mu ya Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, biarlah selebihnya Kau yang jagai anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus ya Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.